dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya, udud, ya, demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung, karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim itu. Ya, saya ingatkan yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Ya. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri loh. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Saya tanya, yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Siapa lagi? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang nggak ada yang terzalimi? Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Banyak. Berapa orang? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok blas blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang. Setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis kelepas napa? Kelepus nang pinggire wis kayak kiye. Ora mudeng. Ora mudeng apa pura-pura ora mudeng? Itu kanan kiri kita satu bis itu yang jenengan zalimi. Golek njaluk ngapura kepriye? Jenengan minta maafnya gimana? Wong nggak kenal loh. Kapan minta maafnya? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak sama istri mau tobat, Nduk, Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janjilah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya sama istri, Dek. Mas minta maaf ya, selama ini egois. Ya.
sama tetangga, itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka nggak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Apa cuma perokok saja Ustaz yang zalim? Ya enggak cuma perokok, termasuk orang yang buang sampah sembarangan. Yang asal buang popok di mana? Di sungai. Kemudian menutup saluran, akhirnya banjir, ada sekian ribu orang kebanjiran. Anda pikir Anda buang sampah sembarangan itu tidak menzalimi orang? Menzalimi, terus minta maafnya gimana? Wong kita nggak kenal sama orang yang kebanjiran itu. Kita nggak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini nggak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Dan mengerikan pertanggungjawaban hari kiamat. Pahala habis. Lawang pahala yang kita kumpulkan sekarang ini, pahala nih pribadi kita yang kita kumpulkan, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ngaji kita, itu apa kira-kira sudah cukup untuk beli surga? Jenengan pede, maksudnya sudah yakin pahalanya sampun cukup. Sampun cukup itu nek mati siki wis siap. Sampun apa dereng? Angkat tangan yang sudah siap. Orang tak tungakan mati ora. Bukan. Tapi siapa di antara kita yang merasa percaya diri sudah siap mati? Rata-rata termasuk saya. Belum siap. Artinya apa? Artinya pahala yang kita kumpulkan untuk diri kita sendiri belum nopo? Belum cukup. Kok kita pede berbuat zalim kepada orang lain dan nanti orang lain ini akan mendapatkan pahala yang capek-capek kita kumpulkan? Subhanallah. Ini orang-orang yang kata Nabi SAW al-muflis. Napa al-muflis? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut beneran itu adalah orang yang bangkrut di hari kiamat. Ketika pahalanya dicabuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Berapa ribu orang yang dizalimi dengan asap rokoknya, berapa ribu orang yang dizalimi dengan egoisme dia untuk membuang sampah sembarangan, berapa orang? Itu nanti semuanya akan menuntut pahala kita. Lah kalau sudah pahalanya habis, gak ada lagi yang bisa dibagi-bagikan untuk menebus kezaliman yang pernah kita kerjakan. Maka akan dicabut dosa-dosa orang tersebut sebagai kompensasi atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang tadi. Dicabut dosa-dosanya, kemudian ditimpakan kepada kita. Pahala kita habis, dosa kita banyak, masih ketambahan dosa orang lain. Pripun? Mateng. Ya, utuh mateng, bangkrut ding. Bangkrut. Alhamdulillah min dzalik. Maka hati-hati dari perbuatan zalim.